Hai Sobat Teko Cuan semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Teko Cuan. Pagi hari ini saya tetap berharap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan sebentar lagi pasar saham kembali akan dibuka di hari Jumat tanggal 24 Juli ini. Tetapi sebelumnya seperti biasa saya mau spill lagi satu saham yang bisa kita pantau pada perdagangan saham nanti. Saham tersebut adalah saham LSIP atau PLP London Sumatera Indonesia Tbk. Coba kita lihat sebentar chartnya. Kalau kita perhatikan di sini, sejak akhir Januari ketika market mengalami crash, saham-saham lain pada umumnya mengalami koreksi harga yang cukup tajam. Tapi sebaliknya saham LSIP ini meroket dan naik dengan cukup tinggi sampai di akhir bulan April. Tetapi setelah itu koreksi mulai terjadi di saham LSIP dan harga terkoreksi cukup tajam sampai di awal Juni kembali ke harga sebelum harga saham ini naik, yaitu di level 1100-an. Tetapi setelah itu di awal Juni ini terjadi perbaikan harga pada saham LSIP, kembali saham ini rebound sampai ke level 1380. Tetapi kemudian berangsur-angsur juga mengalami penurunan atau koreksi dan tertahan di area demand order block-nya sebelum harga kembali naik. Dan pada perdagangan kemarin, harga saham LSIP ini ditutup di harga 1395 atau naik sebesar 4,1%. Di sini kita bisa melihat bahwa di ujung dari penurunan saham LSIP ini terbentuk satu pattern bullish yang sangat kuat, yaitu pattern bullish cup and handle, yang bisa menjadi indikasi awal adanya perubahan arah tren dari tren yang turun menjadi tren yang naik, dari downtrend menjadi uptrend. Dan kalau kita lihat di sini juga pada kenaikan harga kemarin, terjadi juga yang namanya change of character, di mana harga saham LSIP kembali bisa breakout di atas harga 1380 dan close di harga 1395 dengan candle engulfing yang juga cukup solid. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ada harmonic pattern. Di sini saya menghitung kalau harga saham LSIP ini naik, kira-kira harga saham ini bisa naik sampai ke level harga berapa. Di sini saya melihat bahwa ujung dari tren harmonic pattern ini ada di area level harga 1715 sampai 1795. Jadi ini bisa dijadikan sebagai target taking profit. Tetapi sebelumnya ada area supply order block yang harus dilalui oleh saham LSIP ini, yaitu di area 1450 sampai 1505. Jika kenaikan harga saham LSIP ini berlangsung secara konsisten dan masif, maka tentunya area supply order block ini juga akan bisa dilewati. Saya mencoba membuat simulasi entry di mana kita bisa mendapatkan trading plan yang cukup baik. Saya di sini membuat simulasi masuk di harga 1365 dan memasang stop loss di harga 1295. Kemudian untuk target taking profit terdekat di harga 1500 atau 1505. Ini adalah target TP terdekat yang saya buat, tetapi ini hanya sebuah simulasi saja. Silakan teman-teman nanti buat trading plan dengan risk reward tertentu yang cukup baik, karena di sini saya hanya memakai risk reward 1:2 saja. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat di bagian broker summary ini, kenaikan harga kemarin dari harga saham LSIP ini ternyata dibarengi juga dengan akumulasi yang cukup besar dari broker BK, CC, TP, dan broker-broker yang lain. Tentunya ini satu sinyal yang positif di mana kenaikan harga saham dari LSIP ini didukung juga oleh broker-broker yang membawa dana besar ke saham ini. Dan secara price action juga cukup valid, di mana kita melihat bahwa kenaikan harga yang cukup besar kemarin disertai juga dengan volume yang besar, kurang lebih 2 kali dari rata-rata volume hariannya. Itu sebabnya saya punya satu conviction atau keyakinan bahwa sekalipun mungkin kemarin IHSG ditutup merah, tetapi saham ini bisa mampu tahan menghadapi badai. Itu sebabnya bisa kita pantau bersama-sama di minggu ini, apakah LSIP bisa kembali naik atau tidak. Sekarang coba kita perhatikan sedikit dari sisi valuasi. LSIP diperdagangkan di PE ratio 6,03, masih cukup murah di bawah 10. Sementara untuk price to book value atau PBV-nya di angka 0,66 kali, masih di bawah angka 1, juga masih tergolong murah. Sementara laba bersih juga terpantau cukup stabil dari tahun ke tahun, karena LSIP ini adalah salah satu emiten cukup kuat terintegrasi dengan grup Salim.
tentunya sudah punya manajemen keuangan yang sangat baik. Dan sekarang kita masuk ke bagian sentimen positif atau keunggulan LSIP dibanding emiten sejenis. Yang pertama, adanya program mandat biodiesel B50 tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi saham LSIP karena LSIP merupakan salah satu emiten yang mensuplai permintaan CPO dalam jumlah yang cukup besar. Tentunya ini akan tercermin di dalam laba bersih dari LSIP itu sendiri. Nah, ada juga kenaikan atau kestabilan harga CPO secara global yang secara langsung menjadi pendorong atau katalis pertumbuhan laba bersih LSIP. Lalu LSIP juga secara konsisten melakukan pembagian dividen dan tentunya ini menarik bagi para investor. Kemudian ada sinergi ekosistem Grup Salim di mana ini sudah terkenal sangat baik di dalam integrasi antar berbagai lini perusahaan, lini bisnisnya sehingga LSIP ini betul-betul mempunyai kejelasan rantai pasok dan pembeli off-taker tetap untuk produk CPO dan turunannya. Kondisi utang juga diketahui sangat rendah atau net cash, sementara emiten sawit pada umumnya bervariatif karena sebagian besar berutang dalam jangka panjang dan juga jangka pendek dengan jumlah yang cukup besar juga. Dan valuasi seperti tadi saya sebutkan sudah cukup murah, dukungan grup terintegrasi dari Grup Salim, itu adalah sebagian kecil dari keunggulan dari saham LSIP ini. Nah, tentunya teman-teman juga bisa menganalisa lebih lanjut saham LSIP, tentunya saham ini menurut saya masih layak untuk kita pantau. Silakan teman-teman tentukan sendiri kalau misalkan LSIP ini cukup menarik, silakan teman-teman bisa membuat trading plan yang cocok untuk teman-teman itu sendiri dan sesuaikan dengan resiko manajemen kalian. Itu saja secara singkat pembahasan saham LSIP yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya saya tetap berharap bahwa teman-teman pada perdagangan saham hari ini bisa mendulang cuan dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar bagi kalian semua. Akhir kata, saya mengucapkan salam seruput cuan.